Apa kabar adik-adik? Sudah terbiasa ya dengan kuliah dengan menggunakan video. Kemarin kita membahas hidrograf dan persamaan base law. Sekarang kita akan membahas mengenai hidrograf satuan. Ya, ini materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan bahas satu persatu. Masih ingat adik-adik tentang siklus hidrologi ya? Ini kita akan ingatkan terus, ada penguapan, evapotranspirasi, ada kondensasi, ada hujan. Hujan itu menjadi runoff itu bisa surface runoff atau subsurface runoff. Kemudian juga bisa menjadi pengisian groundwater atau groundwater recharge setelah terinfiltrasi dan terperkolasi. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah hidrograf satuan. Bagaimana satu unit hujan, yang dikatakan hidrograf satuan adalah satu unit hujan bisa menjadi berapa besar runoff. Dari perkuliahan sebelumnya, yaitu hidrograf dan persamaan base law, diketahui bahwa runoff itu berasal dari hujan yang disebut dengan rainfall excess. Apa itu rainfall excess? Hujan lebih yang tidak terinfiltrasi, yang tidak tertahan oleh intersepsi, dan itu menjadi hujan lebih yang langsung menyumbang pada runoff, baik surface runoff ataupun subsurface runoff yang akhirnya menjadi debit sungai. Istilah lain dari rainfall excess adalah hujan efektif. Jadi kata lain adalah hujan efektif yang menjadi runoff. Kemudian bagaimana bentuk hidrograf yang terbentuk dari 1 cm atau 1 mm hujan efektif yang tersebar merata di seluruh das dan terjadi selama 1 jam atau durasi waktu yang lain. Maka itulah yang kita sebut dengan hidrograf satuan. Hidrograf yang terbentuk dari 1 unit hujan, unitnya itu bisa milimeter atau bisa sentimeter, dalam durasi waktu tertentu. Nah, asumsi apa yang kita gunakan dalam hidrograf satuan? Asumsi yang pertama adalah hidrograf satuan itu terdiri dari hujan yang tersebar merata di seluruh wilayah das. Ini memang agak sulit karena hujan itu biasanya tidak merata, tetapi kalau kita asumsikan hujan itu merata tersebar dalam semua wilayah das, maka kita akan bisa menurunkan hidrograf satuan dari rainfall excess. Kemudian rainfall excess tersebut tidak berlaku untuk das yang sangat besar, yang ukurannya lebih dari 5.000 km persegi. Jadi kalau ukurannya lebih besar dari itu, maka kita harus bagi-bagi das itu menjadi beberapa subdas. Nah, untuk durasi hujan yang sama atau waktu hujan yang sama, unit waktu hujan yang sama, maka base time dari hidrograf yang terjadi juga akan sama. Ini nanti kita akan lihat pada gambar berikutnya. Dengan base time yang sama, runoff yang dihasilkan proporsional dengan tebal hujan. Ini juga kita akan lihat. Kemudian hidrograf satuan pada setiap das adalah unik untuk das tersebut. Jadi kalau beda das lagi, maka hidrograf satuannya akan berbeda. Nah, ini kita lihat penjelasan dari slide sebelumnya. Untuk unit waktu hujan yang sama, perbedaan intensitas hujan sama, itu tetap akan menghasilkan base time yang berbeda. Jadi ada rise time, kemudian peak, puncak, kemudian ada resesi dengan total waktu yang sama, durasi waktu yang sama, hanya berbeda pengalinya saja. Jadi kalau hujannya lebih lebat, maka puncaknya akan lebih tinggi. Nah, menyatakan hidrograf satuan itu kita bisa gunakan sebagai DUHT. D itu adalah ketebalan runoff, UH itu adalah unit hidrograf, T itu adalah durasi rainfall excess. Seperti ini, TR adalah durasi rainfall excess yang ada dan menghasilkan hidrograf I atau hidrograf NI ya. Nah, contoh, rainfall excess setebal 3 cm yang jatuh dalam waktu 2 jam dinyatakan sebagai 3UH2. Ini notasi penulisan. Demikian untuk teori hidrograf satuan. Nanti kita akan lanjutkan ke penurunan hidrograf satuan.